Aku tidak pernah mengingat hari aku dilahirkan. Tentu saja, tidak ada bayi yang bisa mengingat hal seperti itu. Tapi anehnya, aku seperti mewarisi kenangan itu dari cerita-cerita yang berulang kali kudengar sepanjang hidupku. Cerita tentang bagaimana aku datang ke dunia bukan dengan sukacita, tapi dengan rasa takut. Ibuku waktu itu baru berumur 20 tahun, masih sangat muda. Masih seharusnya sibuk dengan mimpi-mimpinya sendiri. Tapi, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Satu kesalahan kecil, atau mungkin satu keputusan yang terlalu cepat mengubah segalanya. Ia jatuh cinta. Atau setidaknya, ia mengira itu cinta. Lelaki itu datang dengan janji-janji manis, dengan kata-kata yang membuat ibuku percaya bahwa masa depan mereka akan indah. Ia bilang akan menikahi ibuku. Ia bilang akan bertanggung jawab. Ia bilang tidak akan pergi. Tapi seperti banyak cerita yang terlalu indah di awal, semuanya tidak bertahan lama. Ketika ibuku tahu bahwa ia mengandung, dunia yang ia bayangkan runtuh begitu saja. Lelaki itu berubah. Yang dulu selalu ada, mulai menghilang. Yang dulu penuh perhatian, mulai dingin. Hingga akhirnya, ia benar-benar pergi. Tanpa jejak, tanpa tanggung jawab. Tanpa sedikit pun keberanian untuk menghadapi kenyataan. Dan ibuku ditinggalkan sendirian, dengan aku yang masih ada di dalam perutnya. Ibuku bekerja di sebuah warung makan nasi Padang kecil di pinggir jalan. Warung itu tidak besar, tapi selalu ramai. Bau rendang, ayam pop, dan sambal ijo selalu memenuhi udara. Di sanalah ia menghabiskan hari-harinya, menghidangkan makanan, membersihkan meja, mencuci piring, menyapu lantai, melayani pelanggan dengan senyum meski di dalam hatinya penuh kekacauan. Tidak ada yang tahu apa yang ia rasakan. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam ia menangis sendirian di kamar kontrakannya yang sempit. Ia takut. Takut akan masa depan. Takut akan omongan orang. Takut tidak bisa membesarkanku. Takut akan semuanya. Karena di dunia tempat ia tinggal, menjadi ibu di usia muda tanpa suami bukan hanya sulit, tapi juga memalukan. Orang-orang akan berbicara. Mereka selalu begitu. Hari-hari berlalu dan perut ibuku semakin besar. Ia berusaha menyembunyikannya di balik pakaian longgar, tapi lama-lama tidak bisa lagi disembunyikan. Beberapa orang mulai bertanya. Beberapa hanya menatap dengan tatapan aneh. Beberapa mulai berbisik. Ibuku hanya diam. Ia tidak pernah menjelaskan apapun. Ia hanya terus bekerja. Seolah dengan terus bergerak, ia bisa melupakan semua masalahnya. Tapi, tidak ada yang benar bisa lari dari kenyataan. Pemilik warung itu adalah seorang perempuan parubaya yang dikenal dengan panggilan Mauni. Mauni bukan orang yang banyak bicara, tapi ia punya hati yang lembut, meskipun sering terlihat tegas. Ia memperhatikan ibuku, dari cara ibuku berjalan yang semakin berat, dari wajahnya yang sering pucat, dari matanya yang sembab karena sering menangis diam-diam. Suatu hari, Mauni memanggil ibuku ke belakang warung. "Duduk," katanya singkat. Ibuku duduk pelan, tangannya gemetar. Mauni menatapnya lama lalu bertanya, "Kamu hamil?" Ibuku tidak langsung menjawab. Air matanya langsung jatuh, dan itu sudah cukup sebagai jawaban. Mauni menghela napas panjang. "Bapaknya mana?" Pertanyaan itu seperti pisau. Ibuku menggeleng pelan. "Pergi." Mauni tidak langsung bicara lagi. Ia hanya menatap ibuku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan juga sepenuhnya iba, tapi sesuatu di antara keduanya. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" tanya Mauni akhirnya. Ibuku hanya bisa menangis. Sejak hari itu, Mauni mulai memperhatikan ibuku lebih banyak. Ia tidak memecatnya, ia tidak mengusirnya. Sebaliknya, ia justru membiarkan ibuku tetap bekerja, bahkan sesekali menyuruhnya istirahat lebih awal. Itu mungkin cara Mauni menunjukkan kepeduliannya, meski ia tidak pernah mengatakannya secara langsung. Hari kelahiranku datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Malam itu hujan turun sangat deras. Warung sudah tutup, lampu dimatikan. Hanya tersisa suara hujan yang menghantam atap seng. Ibuku sendirian di kamar kontrakannya. Dan rasa sakit itu datang. Awalnya pelan, lalu semakin kuat, dan semakin kuat. Ia berusaha bertahan,
Ia berusaha menahan, tapi tubuhnya tidak bisa diajak kompromi. Akhirnya dengan sisa tenaga yang ada, ia berjalan tertatih keluar. Hujan masih turun deras. Ia mengetuk pintu warung. Tok, tok, tok. "Mak Uni, tolong." Suara itu lemah, hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat Mak Uni terbangun. Malam itu, aku lahir. Di tengah hujan, di tengah kepanikan, di tengah ketakutan. Tidak ada keluarga, tidak ada ayah, tidak ada sambutan hangat. Hanya ibuku dan Mak Uni. Tangis pertamaku memecah malam, dan mungkin itu adalah awal dari semua cerita ini. Hari-hari setelah itu tidak mudah. Ibuku kelelahan, tubuhnya lemah, pikirannya kacau. Ia berusaha menggendongku, berusaha menyusuiku, berusaha menjadi seorang ibu. Tapi aku bisa merasakan sesuatu, meski saat itu aku hanya bayi. Ada jarak, ada ketakutan, ada keraguan. Ia mencintaiku, tapi di saat yang sama, ia juga takut padaku. Karena kehadiranku mengingatkannya pada semua hal yang ingin ia lupakan. Beberapa minggu berlalu, ibuku mulai kembali bekerja, dengan aku yang selalu ia bawa. Aku sering diletakkan di sudut warung dalam kotak sederhana yang dilapisi kain. Sementara ia bekerja, ia sesekali menghampiriku, menggendongku, menyusuiku, lalu kembali bekerja. Seperti itu setiap hari. Tapi semakin lama, beban itu terasa semakin berat. Ibuku mulai sering terlihat linglung, sering salah menghitung, sering lupa pesanan, sering menangis diam-diam. Mak Uni melihat semuanya, dan suatu hari, keputusan itu dibuat. Pagi itu suasana warung masih sepi. Ibuku berdiri di depan Mak Uni. Aku ada di pelukannya. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia sudah menangis semalaman. "Mak," suaranya pelan, hampir bergetar. "Saya mau minta tolong." Mak Uni tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap. Ibuku menarik napas dalam, seolah mengumpulkan keberanian yang tersisa. "Saya tidak sanggup." Kalimat itu menggantung. Air matanya jatuh lagi. Saya tidak bisa membesarkannya. Tangannya memeluk aku lebih erat. Apapun yang saya lakukan, rasanya saya selalu salah. Saya takut. Saya tidak siap. Mak Uni tetap diam, dan ibuku akhirnya mengatakan hal yang terberat dalam hidupnya. "Saya mau menitipkan dia ke Mak." Dunia seperti berhenti di kalimat itu. Mak Uni menatap ibuku lama. "Ini anakmu," katanya pelan tapi tegas. Ibuku mengangguk sambil menangis. "Saya tahu, tapi saya tidak bisa." Kalau orang lain punya kenangan masa kecil tentang taman bermain, main sepeda, atau halaman rumah yang luas, aku punya kenangan tentang piring-piring bertumpuk, suara sendok beradu, dan aroma masakan yang tidak pernah hilang dari ingatan. Warung nasi Padang itu adalah duniaku. Aku tidak pernah benar-benar ingat kapan pertama kali aku memanggilnya rumah. Mungkin karena sejak aku mulai bisa mengenali suara dan wajah, yang selalu ada hanyalah tempat itu. Sebuah warung sederhana di pinggir jalan. Atapnya dari seng yang akan berisik sekali kalau hujan turun. Dindingnya tidak terlalu rapi, beberapa bagian bahkan mulai mengelupas. Meja-mejanya panjang. Kursinya tidak selalu sama. Ada yang kayu, ada yang plastik, ada yang sudah sedikit goyang kalau diduduki. Tapi anehnya, tempat itu selalu terasa hangat. Aku tumbuh di sana, benar-benar tumbuh. Dari bayi yang hanya bisa menangis, sampai mulai belajar duduk, merangkak, lalu berjalan. Mak Uni yang mengurus semuanya. Ia tidak pernah bilang secara langsung bahwa aku adalah anaknya. Tapi dari caranya menjagaku, semua orang tahu aku bukan sekadar anak titipan. Aku adalah tanggung jawabnya. Waktu aku masih bayi, Mak Uni sering menggendongku sambil tetap bekerja. Satu tangan memegangku, tangan lain melayani pelanggan. Kadang aku diletakkan di sebuah keranjang besar yang dialasi kain bersih di dekat dapur. Dari situ aku bisa melihat aktivitas warung. Api kompor yang menyala, wajan besar yang penuh dengan gulai, tangan-tangan yang sibuk menyusun piring, dan suara orang-orang yang datang dan pergi. Itu semua menjadi latar belakang hidupku sejak awal. "Anak siapa ini, Mak?" tanya seorang pelanggan suatu hari. Mak Uni hanya menjawab singkat, "Anak saya."
Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada cerita tambahan, dan entah kenapa tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku mulai mengenal wajah Mauni, tapi yang jelas wajah itu selalu ada. Saat aku menangis, saat aku lapar, saat aku sakit, saat aku tertidur. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara, tapi tangannya selalu ada untuk mengusap kepalaku. Dan itu cukup. Warung itu buka dari pagi sampai malam, setiap hari, tanpa libur. Pagi hari biasanya dimulai dengan suara panci dan langkah kaki yang terburu-buru. Mauni bangun paling pagi, menyiapkan semua masakan, memasak rendang yang butuh waktu lama, menggoreng ayam, membuat sambal. Semua dilakukan dengan cepat, tapi tetap teliti. Aku sering terbangun karena suara itu. Dan saat aku menangis, Mauni akan datang, meski tangannya masih bau bumbu masakan. Ia akan menggendongku, menenangkanku, lalu kembali bekerja sambil sesekali melihat ke arahku. Seiring waktu, aku mulai terbiasa dengan suasana ramai. Bahkan kalau warung terlalu sepi, aku justru merasa aneh. Aku terbiasa dengan suara orang berbicara keras, dengan suara sendok yang jatuh, dengan tawa pelanggan, dengan suara motor yang berhenti di depan warung. Semua itu seperti musik latar dalam hidupku. Saat aku mulai belajar berjalan, warung itu menjadi tempat eksplorasiku. Aku berjalan dari satu meja ke meja lain. Kadang hampir jatuh, kadang benar-benar jatuh. Dan setiap kali itu terjadi, Mauni akan datang, mengangkatku, dan berkata, "Jatuh itu biasa, yang penting bangun lagi." Aku tidak tahu saat itu, tapi kalimat itu akan terus teringat sampai aku dewasa. Para pelanggan mulai mengenalku. Anak kecil itu lagi," kata mereka. Beberapa suka menggodaku, ada yang mencubit pipiku, ada yang memberiku permen, ada juga yang hanya tersenyum. Aku menjadi semacam bagian dari warung itu, bukan hanya milik Mauni, tapi juga milik suasana di sana. Tapi tidak semua orang ramah, ada juga yang memandangku dengan aneh, mungkin karena mereka tahu atau setidaknya menduga bahwa aku bukan anak kandung Mauni. Aku sering melihat tatapan itu, tatapan penasaran, tatapan menghakimi. Tapi saat itu aku belum mengerti artinya. Aku hanya tahu aku tetap pulang ke tempat yang sama. Dan di sana selalu ada Mauni. Ketika aku sakit, Mauni berubah menjadi orang yang berbeda. Ia bisa sangat panik. Ia akan bolak-balik mengecek suhu tubuhku, memberiku obat, menemaniku sepanjang malam. Bahkan pernah ia tidak buka warung hanya karena aku demam tinggi. Padahal warung itu adalah satu-satunya sumber penghasilannya. Tapi ia tetap memilih menemaniku. Warung bisa buka lagi besok, tapi kamu cuma satu. Aku tidak terlalu mengerti kalimat itu saat kecil, tapi aku merasakan sesuatu yang hangat. Seiring bertambahnya usia, aku mulai memahami rutinitas di warung. Aku tahu kapan waktu ramai. Aku tahu pelanggan mana yang sering datang. Aku tahu menu apa yang paling laris. Dan tanpa sadar, aku mulai belajar. Saat aku berumur sekitar 5 tahun, aku sudah mulai membantu hal-hal kecil. Mengambil sendok, mengantar air minum, membersihkan meja dengan kain kecil. Mauni pada pernah memaksaku, tapi ia juga tidak melarang. Ia hanya mengawasi dari jauh. "Pelan-pelan," katanya kalau aku terlihat terburu-buru. "Atur nafas," kalau aku mulai kelelahan. Dan yang paling sering ia katakan, kerja itu bukan soal cepat, tapi soal benar. Kalimat-kalimat sederhana itu entah kenapa selalu melekat. Aku tidak pernah merasa kekurangan. Padahal kalau dilihat dari luar, hidupku sangat sederhana. Aku tidak punya mainan mahal, tidak punya pakaian bagus, tidak punya kamar sendiri yang nyaman. Aku tidur di ruang kecil di belakang warung, dengan kipas angin yang kadang berisik, dengan suara jalanan yang tidak pernah benar-benar sepi. Tapi aku tidak pernah iri, karena aku tidak tahu dunia lain seperti apa. Duniaku hanya warung itu, dan aku baik-baik saja. Kadang saat malam sudah sepi dan warung akan tutup, aku duduk di dekat Mauni. Ia menghitung uang hasil penjualan hari itu. Aku hanya melihat, kadang mengantuk, kadang bertanya hal-hal kecil. "Mak, kenapa orang-orang suka makan di sini?" Mauni tidak langsung menjawab. Ia menyelesaikan hitungannya dulu, lalu berkata, "Karena mereka merasa nyaman." Aku mengangguk.
Meski belum sepenuhnya mengerti, ada satu hal yang selalu aku ingat dari masa kecilku. Cara Mauni melihatku. Ia tidak sering tersenyum, tapi saat ia melihatku, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan ke orang lain. Dan aku selalu merasa aku penting. Aku tidak tahu tentang masa laluku, tidak tahu tentang ibuku, tidak tahu kenapa aku ada di sana. Semua itu belum menjadi pertanyaan bagiku. Karena saat itu, aku sudah cukup. Aku punya tempat untuk pulang. Aku punya seseorang yang menjagaku. Aku punya dunia kecil yang hangat. Dan mungkin itulah yang disebut rumah. Bukan tempat yang paling bagus, bukan tempat yang paling nyaman, tapi tempat di mana kamu diterima tanpa syarat. Warung nasi Padang itu mungkin hanya terlihat seperti tempat makan biasa bagi orang lain. Tapi bagiku, itu adalah tempat di mana aku belajar berjalan. Tempat di mana aku belajar berbicara. Tempat di mana aku belajar arti perhatian. Dan tanpa sadar, tempat itu menjadi tempat di mana aku mulai belajar arti keluarga. Dan di sanalah kisahku benar-benar mulai terbentuk. Aku mulai mengenal dunia di luar warung saat usiaku sekitar 6 tahun. Saat itu, Mauni memutuskan bahwa aku harus sekolah. Biar kamu punya pilihan hidup, katanya singkat. Aku tidak benar-benar mengerti maksudnya, tapi aku menurut saja. Bagiku sekolah hanyalah tempat baru, tempat yang asing, tempat yang sedikit membuatku takut. Karena untuk pertama kalinya, aku harus keluar dari dunia kecilku. Dunia yang selama ini hanya berisi warung, dapur, dan Mauni. Hari pertama sekolah terasa sangat aneh. Aku mengenakan seragam yang sedikit kebesaran, sepatu yang masih kaku, tas yang sebenarnya tidak terlalu baru, tapi sudah cukup untukku. Mauni mengantarku sampai gerbang sekolah. Ia tidak banyak bicara, hanya berkata, "Belajar yang benar, jangan bikin masalah." Aku mengangguk. Lalu aku masuk, sendirian. Di dalam kelas semuanya terasa berbeda. Banyak anak, banyak suara, banyak wajah yang tidak kukenal. Aku duduk di bangku paling belakang, diam, memperhatikan. Anak-anak lain terlihat lebih percaya diri. Mereka tertawa, mereka saling berbicara, mereka seperti sudah saling mengenal. Sementara aku hanya duduk dan mencoba tidak terlihat. Hari-hari pertama berjalan pelan. Aku mulai belajar membaca, menulis, dan berhitung. Aku tidak terlalu pintar, tapi juga tidak terlalu tertinggal. Aku hanya biasa saja. Tapi ada satu hal yang mulai terasa berbeda. Hal yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Pertanyaan. Awalnya sederhana. Seorang teman di sebelahku bertanya, "Kamu rumahnya di mana?" Aku menjawab, "Di warung nasi Padang." Ia mengernyit. "Maksudnya?" Aku bingung harus menjelaskan bagaimana. "Ya, aku tinggal di sana." Ia mengangguk, meski terlihat masih bingung. Pertanyaan berikutnya datang beberapa hari kemudian. "Kamu sama siapa?" "Mauni." "Itu ibumu?" Aku diam sejenak. "Iya." Jawaban itu keluar begitu saja. Bukan karena aku yakin, tapi karena itu yang paling mudah. Tapi semakin lama pertanyaan itu semakin sering muncul. "Kenapa kamu jarang dijemput? Kenapa kamu selalu sendiri? Kenapa ibumu beda? Kenapa kamu tinggal di warung?" Awalnya aku masih mencoba menjawab, tapi lama-lama aku mulai lelah, karena aku sendiri tidak tahu jawabannya. Ada satu hari yang paling aku ingat. Hari itu, guru kami meminta semua murid untuk menggambar keluarga mereka. "Gambar ayah, ibu, dan kalian," kata guru itu dengan senyum. Anak-anak langsung mulai menggambar dengan semangat. Ada yang menggambar rumah besar, ada yang menggambar keluarga sedang tersenyum, ada yang menggambar dirinya digendong ayahnya. Aku hanya menatap kertas kosong. Tanganku memegang pensil, tapi aku tidak tahu harus menggambar apa. Ayah, aku tidak pernah melihatnya. Ibu, aku tidak tahu seperti apa wajahnya. Yang ada di pikiranku hanya Mauni. Tapi apakah ia ibuku? Aku akhirnya menggambar. Aku menggambar diriku. Dan di sampingku aku menggambar Mauni. Hanya 2 orang.
tidak ada ayah, tidak ada orang lain. Saat guru itu berkeliling, ia berhenti di mejaku. Ia melihat gambarku, lalu bertanya dengan nada lembut, "Ini siapa saja?" Aku menjawab pelan, "Saya sama Mauni." "Mauni itu ibumu?" Pertanyaan itu lagi. Aku menunduk. "Iya." Jawaban itu keluar begitu saja. Bukan karena aku yakin, tapi karena itu yang paling mudah. Tapi semakin lama pertanyaan itu semakin sering muncul. "Kenapa kamu jarang dijemput? Kenapa kamu selalu sendiri? Kenapa ibumu beda? Kenapa kamu tinggal di warung?" Awalnya aku masih mencoba menjawab, tapi lama-lama aku mulai lelah karena aku sendiri tidak tahu jawabannya. Ada satu hari yang paling aku ingat. Hari itu, guru kami meminta semua murid untuk menggambar keluarga mereka. "Gambar ayah, ibu, dan kalian," kata guru itu dengan senyum. Anak-anak langsung mulai menggambar dengan semangat. Ada yang menggambar rumah besar, ada yang menggambar keluarga sedang tersenyum, ada yang menggambar dirinya digendong ayahnya. Aku hanya menatap kertas kosong. Tanganku memegang pensil, tapi aku tidak tahu harus menggambar apa. Ayah, aku tidak pernah melihatnya. Ibu, aku tidak tahu seperti apa wajahnya. Yang ada di pikiranku hanya Mauni. Tapi apakah ia ibuku? Aku akhirnya menggambar. Aku menggambar diriku. Dan di sampingku aku menggambar Mauni. Hanya 2 orang. Tidak ada ayah, tidak ada orang lain. Saat guru itu berkeliling, ia berhenti di mejaku. Ia melihat gambarku, lalu bertanya dengan nada lembut, "Ini siapa saja?" Aku menjawab pelan, "Saya sama Mauni." "Mauni itu ibumu?" Pertanyaan itu lagi. Aku menunduk. "Iya." Jawaban itu keluar begitu saja. Bukan karena aku yakin, tapi karena itu yang paling mudah. Tapi semakin lama pertanyaan itu semakin sering muncul. "Kenapa kamu jarang dijemput? Kenapa kamu selalu sendiri? Kenapa ibumu beda? Kenapa kamu tinggal di warung?" Awalnya aku masih mencoba menjawab, tapi lama-lama aku mulai lelah karena aku sendiri tidak tahu jawabannya. Ada satu hari yang paling aku ingat. Hari itu, guru kami meminta semua murid untuk menggambar keluarga mereka. "Gambar ayah, ibu, dan kalian," kata guru itu dengan senyum. Anak-anak langsung mulai menggambar dengan semangat. Ada yang menggambar rumah besar, ada yang menggambar keluarga sedang tersenyum, ada yang menggambar dirinya digendong ayahnya. Aku hanya menatap kertas kosong. Tanganku memegang pensil, tapi aku tidak tahu harus menggambar apa. Ayah, aku tidak pernah melihatnya. Ibu, aku tidak tahu seperti apa wajahnya. Yang ada di pikiranku hanya Mauni. Tapi apakah ia ibuku? Aku akhirnya menggambar. Aku menggambar diriku. Dan di sampingku aku menggambar Mauni. Hanya 2 orang. Tidak ada ayah, tidak ada orang lain. Saat guru itu berkeliling, ia berhenti di mejaku. Ia melihat gambarku, lalu bertanya dengan nada lembut, "Ini siapa saja?" Aku menjawab pelan. Sejak hari aku mulai mempertanyakan siapa diriku sebenarnya, hidup terasa sedikit berbeda. Tidak ada yang berubah secara nyata. Warung tetap ramai. Mauni tetap seperti biasa. Tegas, hemat kata, dan sibuk dari pagi sampai malam. Aku juga tetap sekolah, tetap membantu di warung, tetap menjalani hari-hari seperti sebelumnya. Tapi di dalam kepalaku, semuanya berubah. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya diam, menunggu waktu yang tepat untuk muncul lagi. Aku mulai lebih memperhatikan, lebih peka, lebih sering diam dan mengamati. Aku memperhatikan bagaimana Mauni menjawab saat orang lain bertanya tentangku. Kalau ada pelanggan baru yang penasaran, biasanya mereka akan bertanya, "Ini anaknya, Mak?" Mauni selalu menjawab dengan singkat, "Iya," tanpa penjelasan, tanpa cerita tambahan, dan percakapan biasanya berhenti di situ. Tapi tidak semua orang puas dengan jawaban singkat. Ada beberapa pelanggan lama yang terlihat seperti tahu sesuatu. Mereka tidak bertanya langsung, tapi cara mereka melihatku berbeda. Seperti mereka menyimpan sesuatu.
seperti mereka tahu cerita yang tidak aku ketahui. Hal-hal kecil seperti itu mulai menggangguku, tapi aku tidak tahu harus bertanya ke siapa. Dan Mak Uni bukan orang yang mudah diajak bicara soal perasaan. Hari itu terjadi seperti hari-hari biasa. Tidak ada tanda-tanda apapun. Pagi ramai seperti biasa, siang penuh pelanggan, sore mulai sedikit lengang. Aku baru pulang sekolah, masih memakai seragam. Aku langsung ke belakang warung menaruh tas, lalu membantu seperti biasa. Mengelap meja, mengambil gelas, hal-hal kecil yang sudah menjadi rutinitas. Menjelang malam, warung mulai sepi. Hanya tersisa beberapa pelanggan tetap. Orang-orang yang hampir setiap hari datang, yang sudah seperti bagian dari warung itu sendiri. Aku ke belakang untuk mengambil sesuatu, dan tanpa sengaja, aku mendengar suara Mak Uni, dan seorang pelanggan lama. Aku tidak berniat menguping. Awalnya hanya kebetulan, tapi saat aku mendengar namaku disebut, langkahku terhenti. Anaknya sudah besar sekarang, kata pria itu. Mak Uni menjawab pelan, iya, tidak terasa. Aku diam. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Masih belum tahu? Tanya pria itu lagi. Hening sejenak. Lalu Mak Uni menjawab, belum. Aku tidak tahu kenapa, tapi tubuhku langsung terasa dingin, seperti ada sesuatu yang akan berubah. Memang mau sampai kapan disembunyikan? Suara pria itu terdengar lebih serius. Mak Uni tidak langsung menjawab. Aku cuma takut, katanya pelan. Dia belum siap. Aku mulai gemetar. Tanpa sadar aku mendekat sedikit, berusaha mendengar lebih jelas. Dulu ibunya juga masih anak-anak, 20 tahun, mana siap. Ibunya, kata itu langsung menusukku. Dia datang ke sini sambil nangis, kata Mak Uni. Suara itu berbeda dari biasanya, lebih lembut, lebih dalam, seperti menyimpan banyak kenangan. Aku masih ingat jelas. Lanjutnya, dia bilang tidak sanggup membesarkan anaknya. Aku menahan nafas. Terus kamu ambil anak itu, kata pria itu. Mak Uni mengangguk, meski aku tidak melihatnya. Iya, dia titipkan. Titipkan, kata itu menggema di kepalaku. Bapaknya? Tanya pria itu. Pergi, jawab Mak Uni singkat. Seperti biasa. Aku tidak tahu harus merasa apa. Semuanya seperti potongan-potongan yang tiba-tiba tersusun. Aku bukan anak Mak Uni. Aku hanya dititipkan. Kasihan juga anak itu kalau tahu, kata pria itu lagi. Mak Uni tidak langsung menjawab. Aku tidak kuat lagi mendengar. Aku mundur pelan. Langkahku terasa berat. Kepalaku penuh. Dadaku sesak. Aku berjalan ke kamar kecil di belakang warung. Menutup pintu. Duduk di lantai. Dan untuk beberapa detik, aku hanya diam, seperti mencoba memahami apa yang baru saja kudengar. Lalu air mataku jatuh. Bukan tangisan keras, bukan juga terisak. Hanya air mata yang terus mengalir tanpa suara. Jadi selama ini, aku bukan anaknya. Aku hanya dititipkan. Semua pertanyaan yang selama ini aku simpan akhirnya punya jawaban. Tapi anehnya, aku tidak merasa lega. Aku justru merasa hancur. Kenapa aku dititipkan? Kenapa aku tidak dibesarkan oleh ibuku sendiri? Kenapa aku ditinggalkan? Pertanyaan-pertanyaan itu datang bersamaan. Lebih banyak dari sebelumnya, lebih menyakitkan dari sebelumnya. Aku memeluk lututku, mencoba menenangkan diri, tapi tidak bisa. Selama ini aku selalu merasa warung itu adalah rumahku. Mak Uni adalah ibuku, dan hidupku memang seperti itu. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Aku merasa seperti orang asing di tempatku sendiri. Beberapa saat kemudian, aku mendengar langkah kaki. Pintu kamar terbuka pelan. Mak Uni berdiri di sana. Ia melihatku, melihat wajahku yang penuh air mata. Dan tanpa perlu bertanya, ia tahu. Kamu dengar? Tanyanya pelan. Aku tidak menjawab, hanya menunduk. Mak Uni masuk, duduk di sampingku, tapi tidak langsung menyentuhku. Kami diam, lama. Aku mau tanya, kataku akhirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Mak Uni melihatku. Benar aku bukan anak Mak? Pertanyaan itu keluar dengan susah payah, seperti ada sesuatu yang menahan di tenggorokanku. Mak Uni tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya pelan. Iya, katanya seakhirnya. Satu kata, tapi cukup untuk menghancurkan semuanya.
Aku menutup mataku. Air mataku jatuh lagi. Terus, aku ini siapa? Tanyaku dengan suara penuh kebingungan, penuh luka. Mak Uni akhirnya mendekat, mengusap kepalaku. Kamu tetap anak Mak, katanya pelan. Tapi kali ini kalimat itu tidak terasa sama. Aku tidak menjawab. Aku hanya menangis. Malam itu, dunia yang selama ini aku kenal berubah. Aku bukan lagi anak warung nasi Padang yang sederhana. Aku adalah anak yang ditinggalkan, anak yang dititipkan, anak yang tidak diinginkan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sendiri, meskipun aku tidak sendirian. Dan sejak malam itu, aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Setelah semua yang aku dengar, setelah semua yang akhirnya terungkap, aku tidak benar-benar tahu harus bersikap seperti apa. Aku masih duduk di lantai kamar kecil itu. Mak Uni masih di sampingku. Tapi entah kenapa, rasanya ada jarak yang muncul di antara kami. Jarak yang sebelumnya tidak pernah ada. Aku tidak marah. Setidaknya belum. Aku hanya merasa kosong. Seperti ada sesuatu di dalam diriku yang tiba-tiba hilang. Kenapa? Suaraku pelan, hampir tidak terdengar. Kenapa Mak tidak pernah bilang dari dulu? Mak Uni tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai, seperti sedang mencari kata yang tepat. Karena kamu belum siap, katanya akhirnya. Jawaban itu terasa tidak cukup. Apa susahnya bilang? Tanyaku lagi. Kali ini suaraku sedikit lebih tegas. Ini hidupku, aku berhak tahu. Mak Uni mengangguk pelan. Iya, kamu benar. Ia tidak membantah, tidak juga mencoba membela diri. Aku cuma takut, lanjutnya. Kamu berubah. Aku menatapnya. Berubah gimana? Mak Uni menatapku balik. Tatapannya, untuk pertama kalinya, terlihat rapuh. Takut kamu menjauh dari Mak. Kalimat itu membuatku diam. Selama ini, aku tidak pernah melihat Mak Uni seperti itu. Ia selalu kuat, selalu tegas, selalu seperti orang yang tidak pernah ragu. Tapi sekarang, ia terlihat seperti seseorang yang takut kehilangan. Aku tidak langsung menjawab. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, aku merasa marah. Marah karena tidak diberitahu. Marah karena merasa dibohongi. Marah karena hidupku ternyata tidak seperti yang aku kira. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa melupakan semua yang sudah Mak Uni lakukan untukku. Semua malam saat aku sakit, semua pagi saat ia membangunkanku, semua makanan yang ia siapkan, semua perhatian kecil yang tidak pernah ia ucapkan, tapi selalu ia lakukan. Kalau aku bukan anaknya, lalu semua itu apa? Aku menunduk. Tanganku mengepal pelan. Terus, ibuku di mana? Tanyaku akhirnya. Pertanyaan itu membuat suasana kembali berubah. Mak Uni diam cukup lama, seperti mempertimbangkan apakah ia harus menjawab atau tidak. Ada, katanya pelan. Di mana? Masih di kota ini. Jawaban itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Dia masih hidup? Mak Uni mengangguk. Aku tidak tahu kenapa, tapi perasaanku jadi campur aduk. Selama ini aku bahkan tidak tahu apakah aku punya ibu. Sekarang aku tahu ia ada. Dekat, masih hidup. Tapi kenapa ia tidak pernah datang? Kenapa dia tidak pernah cari aku? Suara itu terdengar lebih tajam dari yang aku kira. Mak Uni menarik napas dalam. Dia tidak siap, katanya lagi. Jawaban yang sama, jawaban yang terasa seperti alasan. Tidak siap sampai sekarang, tanyaku. Mak Uni tidak langsung menjawab. Dia masih muda waktu itu, lanjutnya pelan. Dia takut, dia tidak punya siapa-siapa, dan dia pikir kamu akan lebih baik di sini. Lebih baik tanpa dia? Aku memotong. Suasana kembali hening. Aku mulai merasakan sesuatu yang lain. Bukan hanya sedih, tapi juga marah. Apa aku ini beban? Tanyaku. Mak Uni langsung menatapku.
Jangan bilang begitu. Tapi kenyataannya begitu kan? Kalau aku tidak dianggap beban, kenapa aku ditinggalkan? Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Mauni akhirnya memelukku. Untuk pertama kalinya malam itu. Pelukannya hangat, kuat, seperti dulu. Kamu bukan beban, katanya tegas. Aku tidak langsung membalas pelukannya. Aku masih diam. Kamu itu alasan, lanjutnya pelan. Aku sedikit menjauh, menatap wajahnya. Alasan buat apa? Alasan dia bertahan, kata Mauni. Meskipun caranya salah. Aku tidak sepenuhnya mengerti, tapi aku mencoba mendengar. Dia datang ke sini dalam keadaan hancur. Tidak punya tempat, tidak punya keberanian, tidak punya apa-apa. Aku menahan napas. Dia tidak meninggalkan kamu karena tidak sayang, kata Mauni. Tapi karena dia tidak tahu bagaimana caranya sayang dengan benar. Kalimat itu terasa aneh, tapi juga masuk akal. Aku diam lama, mencoba memahami. Tapi kenapa Mak mau nerima aku? Tanyaku pelan. Mauni tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak tadi. Karena waktu aku lihat kamu kecil sekali dan tidak punya siapa-siapa. Ia mengusap kepalaku. Dan entah kenapa, Mak tidak tega. Aku menatapnya. Cuma itu? Mauni tertawa kecil. Awalnya iya. Terus lama-lama kamu jadi kebiasaan. Aku mengerenyik. Kebiasaan? Mauni mengangguk. Kalau kamu tidak ada, warung terasa sepi. Aku tidak sadar, tapi aku mulai sedikit tersenyum. Kalau kamu sakit, Mak tidak bisa tenang. Suaranya mulai lebih lembut. Kalau kamu sedih, Mak juga ikut sedih. Aku merasakan sesuatu di dadaku. Hangat. Dan tanpa Mak sadar, kamu bukan lagi anak titipan. Ia menatapku. Kamu anak Mak. Kalimat itu, untuk pertama kalinya sejak aku tahu semuanya, terasa benar. Aku tidak tahu kapan, tapi akhirnya aku memeluknya kembali. Tangisku pecah bukan karena sakit, tapi karena lega. Mungkin aku memang bukan anak kandungnya. Mungkin aku memang ditinggalkan. Mungkin hidupku tidak sempurna. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak sendiri. Mauni tetap di sana. Tidak pergi, tidak menjauh, dan mungkin itu yang paling penting. Malam itu, kami duduk bersama sampai larut. Tidak banyak bicara, tapi tidak juga canggung, seperti sedang memperbaiki sesuatu yang sempat retak. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mengerti bahwa keluarga tidak selalu tentang darah, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat semua orang memilih pergi. Dan sejak malam itu, aku tidak lagi hanya melihat Mauni sebagai orang yang merawatku. Aku melihatnya sebagai rumahku. Setelah malam itu, setelah semua yang akhirnya terungkap, hidup tidak langsung berubah menjadi mudah. Tidak juga menjadi sempurna. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku mulai melihat semuanya dengan cara yang baru. Aku sudah tahu siapa diriku. Aku sudah tahu kenapa aku ada di warung itu. Aku sudah tahu bahwa hidupku tidak dimulai dari cerita yang indah. Tapi untuk pertama kalinya, aku juga tahu bahwa aku punya pilihan. Aku tidak bisa memilih dari mana aku berasal. Tapi aku bisa memilih akan jadi apa aku nanti. Sejak saat itu, aku mulai berubah. Pelan-pelan, tidak langsung drastis, tapi cukup untuk membuat Mauni menyadarinya. Aku jadi lebih sering membantu di warung. Bukan karena disuruh, tapi karena aku mau. Dulu, aku membantu hanya karena itu sudah jadi kebiasaan. Sekarang, aku membantu karena aku merasa itu juga tanggung jawabku. Setiap pulang sekolah, aku tidak lagi langsung duduk atau istirahat. Aku langsung ke dapur, ganti baju, dan mulai bekerja. Ambilkan nasi 2, air 1, bersihin meja nomor 3. Suara-suara itu sekarang terasa lebih dekat denganku, lebih akrab, seperti memang sudah jadi bagian dari hidupku.
Mak Uni tidak banyak bicara, tapi aku tahu ia memperhatikan. Suatu sore saat aku sedang mengangkat piring, Mak Uni berkata, "Kamu capek?" Aku menggeleng. "Enggak." Padahal sebenarnya capek. Sekolah seharian, lalu langsung kerja, kadang sampai malam. Tapi aku tidak ingin mengeluh. Aku tidak ingin terlihat lemah. Mak Uni hanya mengangguk, tidak memaksa. "Kalau capek, bilang," katanya. Aku hanya menjawab singkat, "Iya, Mak." Tapi di dalam hati, aku tahu aku tidak akan bilang. Aku ingin membuktikan sesuatu. Bukan ke orang lain, tapi ke diriku sendiri. Bahwa aku tidak lemah. Bahwa aku tidak akan jadi beban. Bahwa aku bisa berdiri sendiri. Hari-hari mulai terasa lebih padat. Pagi sekolah, siang sampai malam di warung. Kadang aku belajar di sela-sela waktu. Kadang aku tertidur sebelum sempat membuka buku. Nilai-nilaiku tidak terlalu bagus, tapi juga tidak buruk. Aku masih bisa mengikuti pelajaran, meski sering mengantuk di kelas. Beberapa teman mulai memperhatikanku. "Kenapa kamu selalu capek?" tanya salah satu dari mereka. Aku hanya tersenyum. Biasa aja. Aku tidak ingin menjelaskan, tidak ingin menceritakan semuanya. Karena aku tahu, tidak semua orang akan mengerti. Tapi ada satu hal yang mulai berubah. Aku mulai merasa bangga. Bangga bukan karena aku lebih hebat, tapi karena aku tahu, aku berusaha. Aku tahu hidupku tidak mudah, tapi aku tidak lari dari itu. Aku menghadapinya. Di warung, aku mulai belajar lebih banyak. Tidak hanya hal-hal kecil, tapi juga hal yang lebih penting. Mak Uni mulai mengajariku memasak. Awalnya sederhana, menggoreng telur, memasak nasi, mengiris bawang. Aku sering salah, kadang terlalu asin, kadang gosong, kadang berantakan. Mak Uni tidak pernah marah besar. Ia hanya berkata, "Ulangi." Dan aku mengulang, berkali-kali. Sampai akhirnya aku mulai bisa. Aku mulai tahu berapa lama menggoreng ayam, berapa banyak bumbu untuk gulai, bagaimana membuat sambal yang pas. Semua itu tidak terjadi dalam sehari. Butuh waktu, butuh kesabaran. Tapi aku menikmatinya. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa punya sesuatu. Sesuatu yang bisa aku lakukan. Sesuatu yang bisa aku banggakan. Suatu malam, saat warung sangat ramai, salah satu pekerja tidak masuk. Keadaan jadi kacau. Pesanan menumpuk. Pelanggan mulai tidak sabar. Mak Uni terlihat kewalahan. Tanpa berpikir panjang, aku maju. Aku mengambil alih beberapa pekerjaan. Mengantar makanan, membersihkan meja, membantu di dapur. Semua terasa cepat, semua terasa penuh tekanan, tapi aku tidak berhenti. Aku terus bergerak, dan entah bagaimana, malam itu bisa terlewati. Setelah warung tutup, suasana jadi sepi. Aku duduk, lelah, tanganku pegal, kakiku sakit. Mak Uni duduk di sampingku. Ia tidak langsung bicara. Lalu ia berkata pelan, "Kamu hebat." Aku terdiam. Aku tidak pernah mendengar kata itu darinya sebelumnya. Aku menoleh. "Serius, Mak?" Mak Uni mengangguk. "Kalau kamu tidak bantu tadi, Mak tidak tahu harus gimana." Aku tersenyum. Kecil. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai. Bukan sebagai anak, bukan sebagai beban, tapi sebagai seseorang yang berarti. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Aku mulai lebih percaya diri. Bukan karena aku tahu semuanya, tapi karena aku tahu aku bisa belajar. Aku tidak lagi terlalu memikirkan masa laluku, tentang ibuku, tentang kenapa aku ditinggalkan. Semua itu masih ada di pikiranku, tapi tidak lagi menguasai diriku. Karena sekarang, aku punya sesuatu yang lebih penting, masa depan. Dan aku ingin membangunnya sendiri, dengan caraku, dengan kemampuanku, dengan semua yang aku pelajari di warung kecil itu. Suatu malam saat aku sedang menutup warung bersama Mak Uni, aku berkata, "Mak?" Mak Uni menjawab tanpa melihat. "Hah? Kalau nanti aku besar?" Ia berhenti sejenak, menatapku. "Kamu mau jadi apa?" Aku berpikir sebentar, lalu tersenyum. "Aku mau warung ini tetap ada." Mak Uni tidak langsung menjawab. Lalu ia tersenyum tipis. "Kalau begitu, kamu harus belajar lebih banyak." Aku mengangguk. "Iya, Mak." Dan malam itu, aku benar-benar yakin
bahwa aku tidak hanya bertahan, aku sedang membangun hidupku. Dari nol, dari warung kecil, dari cerita yang tidak sempurna. Dan mungkin justru dari situlah semua yang terbaik akan dimulai. Hidupku mulai terasa lebih stabil setelah aku terbiasa dengan semua rutinitas. Sekolah, warung, belajar, membantu Mauni. Semuanya berjalan seperti roda yang sudah menemukan jalurnya. Aku tidak lagi terlalu sering memikirkan masa laluku, tentang ibuku, tentang kenapa aku ditinggalkan, tentang siapa aku sebenarnya. Semua itu masih ada, tapi tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Aku mulai menerima, atau mungkin aku hanya belajar mengabaikan. Hari itu dimulai seperti biasa. Pagi yang sibuk. Warung sudah buka sejak subuh. Aku membantu sebelum berangkat sekolah. Lalu pulang siang hari dengan langkah yang sedikit lelah. Saat aku sampai di depan warung, aku langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada yang aneh secara jelas. Pelanggan tetap ada. Suara piring masih terdengar. Bau masakan tetap sama. Tapi suasananya berbeda. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Aku melangkah masuk, menyapa beberapa pelanggan yang sudah aku kenal, lalu berjalan ke belakang untuk mengganti baju. Saat aku keluar lagi, aku melihatnya. Seorang wanita duduk di salah satu meja. Tidak makan, hanya duduk, menatap ke arah dapur. Tatapannya kosong tapi juga penuh, seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu. Aku tidak terlalu memperhatikan awalnya. Kupikir ia hanya pelanggan biasa. Tapi saat aku berjalan melewatinya, ia tiba-tiba memanggil. "Nama kamu?" Aku berhenti, menoleh. Suara itu pelan, sedikit bergetar. Aku menyebutkan namaku. Wanita itu terdiam. Matanya langsung berkaca-kaca. Ada sesuatu di wajahnya. Sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Seperti aku pernah melihatnya. Tapi aku tidak tahu di mana. Ia berdiri pelan. Langkahnya ragu-ragu. Aku tetap diam, menatapnya. "Boleh kita bicara?" tanyanya. Aku mengernyit. "Bicara apa?" Ia tidak langsung menjawab, hanya menatapku lama. "Sebentar saja," katanya. Aku ragu, tapi entah kenapa aku mengangguk. Kami duduk di salah satu meja yang agak sepi. Aku duduk di depannya, masih dengan rasa bingung. Ia terlihat gugup, tangannya saling menggenggam. Beberapa detik berlalu tanpa kata. "Ada apa?" tanyaku akhirnya. Wanita itu menarik nafas dalam. "Maaf," katanya pelan. Aku semakin bingung. "Maaf untuk apa?" Ia menunduk. Air matanya mulai jatuh. Dan saat itulah, sesuatu di dalam diriku mulai bergetar. Suaranya terputus. "Aku ibumu." Dunia seakan berhenti. Aku tidak langsung bereaksi. Tidak marah. Tidak juga kaget secara berlebihan. Aku hanya diam. Seperti otakku butuh waktu untuk memproses semuanya. "Ibuku." Kata itu terasa asing, tapi juga berat. Aku menatapnya. Lebih lama, lebih dalam. Mencoba mencari sesuatu. Ciri, kesamaan, apapun. Tapi aku tidak menemukan apa-apa, karena memang aku tidak pernah mengenalnya. "Kenapa sekarang?" Akhirnya aku bertanya. Suaraku datar, tidak menunjukkan emosi. Ia mengusap air matanya. "Aku tidak berani sebelumnya," katanya. Jawaban itu terdengar familiar, sama seperti yang pernah dikatakan Mauni. "Tidak berani?" Aku mengulang. Ia mengangguk. "Aku takut kamu benci aku." Aku tersenyum tipis. Terlambat, ia terdiam. Aku tidak bermaksud menyakitinya, tapi itu yang aku rasakan. "Aku sudah lama hidup tanpa kamu," lanjutku. Suaraku masih tenang, tapi di dalam ada sesuatu yang mulai naik. "Kamu tahu itu?" Ia mengangguk pelan. "Aku tahu." "Terus kenapa sekarang datang?" Pertanyaan itu akhirnya keluar. Pertanyaan yang selama ini hanya ada di pikiranku. Wanita itu menunduk lagi.
Aku tidak bisa terus seperti ini, katanya. Aku tidak bisa terus pura-pura kamu tidak ada. Aku tertawa kecil. Tapi kamu sudah melakukan itu bertahun-tahun. Ia terdiam, tidak membantah. Aku mulai merasakan sesuatu yang lebih jelas sekarang. Marah. Bukan marah yang meledak-ledak, tapi marah yang pelan, dalam, dan lama tertahan. Kamu tahu aku siapa? Tanyaku. Ia menatapku, dengan mata penuh air mata. Kamu anakku. Aku menggeleng. Bukan. Ia terkejut. Aku anak Mak Uni. Kalimat itu keluar tanpa ragu. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin dengan itu. Wanita itu menangis. Aku juga ibumu, katanya pelan. Aku diam. Aku tidak menyangkal, tapi aku juga tidak menerima. Karena kenyataannya, ia tidak ada saat aku membutuhkannya. Ia tidak ada saat aku belajar berjalan. Tidak ada saat aku sakit. Tidak ada saat aku menangis. Semua itu dilakukan oleh orang lain. Mak Uni, aku salah, katanya. Aku tahu aku salah. Aku cuma ingin memperbaiki. Aku menatapnya. Memperbaiki apa? Ia tidak menjawab, karena mungkin tidak ada yang bisa diperbaiki. Beberapa saat kami hanya diam. Lalu aku berkata pelan, Mak Uni tahu kamu datang? Ia mengangguk. Dia yang bilang aku boleh kesini. Aku sedikit terkejut. Mak Uni tahu dan mengizinkan ini. Aku tidak tahu harus merasa apa. Aku tidak mau ganggu hidupmu, kata wanita itu. Aku cuma ingin kenal kamu. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Aku menunduk. Hatiku mulai kacau. Di satu sisi aku ingin marah, ingin menyalahkan, ingin menolak. Tapi di sisi lain, ada rasa penasaran. Tentang dia, tentang diriku, tentang semua yang hilang. Aku butuh waktu, aku katakan akhirnya. Ia mengangguk cepat. Iya, aku mengerti. Aku tidak janji apa-apa. Tidak apa-apa. Aku berdiri. Ia juga berdiri. Kami saling menatap. Tidak ada pelukan. Tidak ada sentuhan. Hanya dua orang yang terhubung oleh sesuatu, tapi terpisah oleh waktu. Ia pergi setelah itu. Aku hanya berdiri di sana, menatap ke arah pintu. Dan untuk pertama kalinya, masa laluku benar-benar kembali. Bukan sebagai cerita, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai kenyataan. Dan aku tahu hidupku akan berubah lagi, entah aku siap atau tidak. Setelah hari itu, setelah wanita yang mengaku sebagai ibuku datang ke warung, hidupku tidak lagi terasa tenang seperti sebelumnya. Aku mencoba kembali ke rutinitas. Sekolah, membantu di warung, belajar. Semua tetap berjalan. Tapi pikiranku tidak pernah benar-benar diam. Wajahnya terus muncul. Caranya menatapku, caranya menyebut namaku, dan terutama caranya mengatakan, "Aku ibumu." Kalimat itu seperti terus terulang di kepalaku. Tidak keras, tapi cukup untuk mengganggu. Aku tidak menceritakan apapun ke Mak Uni hari itu. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku tidak tahu harus mulai dari mana. Dan mungkin aku juga takut. Takut kalau pembicaraan itu akan membuka sesuatu yang belum siap aku hadapi. Tapi Mak Uni sepertinya sudah tahu. Malam itu setelah warung tutup, suasana lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di kursi dekat kasir. Mak Uni sedang membereskan uang. Beberapa menit kami hanya diam. Lalu tanpa melihatku, Mak Uni berkata, "Kamu sudah ketemu dia?" Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Aku mengangguk pelan. Iya. Mak Uni berhenti sejenak, lalu melanjutkan pekerjaannya. Gimana? Aku tidak langsung menjawab. Biasa aja, kataku akhirnya. Padahal itu tidak sepenuhnya benar. Mak Uni tidak memaksaku bicara. Ia hanya mengangguk. Kalau kamu mau ketemu lagi, Mak tidak melarang. Aku menatapnya. Mak, tidak marah? Ia sedikit tersenyum. Marah kenapa? Karena dia datang lagi. Mak Uni menggeleng. Itu hak dia. Jawaban itu sederhana,
tapi cukup membuatku berpikir. Terus, Mak Uni akhirnya menatapku. Mak juga punya hak, katanya. Dan hak Mak menjaga kamu tetap baik. Aku diam. Untuk pertama kalinya, aku melihat situasi ini bukan sebagai sesuatu yang harus dipilih, tapi sebagai sesuatu yang harus dihadapi. Beberapa hari setelah itu, wanita itu datang lagi. Kali ini, aku sudah siap. Atau setidaknya, aku mencoba terlihat siap. Ia datang siang hari, saat warung tidak terlalu ramai. Aku melihatnya dari jauh. Perasaanku masih campur aduk, tapi tidak seberat pertama kali. Ia duduk, menungguku. Aku menarik nafas dalam, lalu mendekat. "Kamu datang lagi," kataku. Ia mengangguk. "Iya, kalau kamu tidak keberatan." Aku duduk di depannya. Kali ini tidak terlalu canggung, tapi juga belum nyaman. "Kamu mau pesan?" Tanyaku mencoba bersikap biasa. Ia tersenyum kecil. "Apa saja yang kamu rekomendasikan?" Aku hampir tersenyum. "Rendang." "Ya sudah, itu saja." Aku bangkit, mengambilkan makanan. Saat aku kembali, ia masih duduk dengan posisi yang sama, seperti takut bergerak terlalu banyak. Aku meletakkan piring di depannya. "Makasih," katanya pelan. Aku mengangguk. Beberapa detik kami hanya diam. Ia mulai makan, pelan, seperti tidak benar-benar fokus pada makanan. "Aku sering kesini dulu," katanya tiba-tiba. Aku menatapnya. "Dulu, waktu kamu masih kecil." "Aku tidak tahu itu. Kenapa aku tidak pernah lihat?" tanyaku. Ia tersenyum pahit. "Aku selalu datang saat kamu tidak ada." Jawaban itu membuat dadaku sedikit sesak. "Kenapa?" "Aku takut kamu lihat." Aku tertawa kecil. "Lucu." Ia menunduk. "Memang." Untuk beberapa saat, tidak ada yang bicara. Lalu aku berkata, "Kamu kerja apa sekarang?" Ia terlihat sedikit terkejut. Mungkin tidak menyangka aku akan bertanya. "Aku kerja di toko pakaian," jawabnya. Aku mengangguk. "Kamu sudah punya keluarga lagi?" tanyaku. Pertanyaan itu keluar begitu saja. Ia terdiam, lalu menggeleng pelan. "Belum." Aku tidak tahu harus merasa apa. Sebagian dari diriku merasa lega. Sebagian lagi merasa tidak ada bedanya. "Kenapa?" tanyaku lagi. Ia tersenyum tipis. Mungkin aku belum selesai dengan masa laluku. Aku tidak menjawab, karena mungkin aku juga bagian dari masa lalu itu. Pertemuan itu berjalan lebih lama dari yang aku kira. Kami mulai bicara hal-hal kecil, tentang sekolahku, tentang warung, tentang kehidupan sehari-hari. Tidak ada pembicaraan besar, tidak ada pertanyaan berat. Tapi justru disitulah rasa canggung itu terasa. Karena kami seperti dua orang asing yang mencoba bicara seperti keluarga. Dan itu tidak mudah. Sebelum ia pulang, ia berkata, "Aku boleh datang lagi?" Aku berpikir sebentar, lalu menjawab, "Terserah." Jawaban yang tidak terlalu hangat, tapi juga tidak menolak. Ia mengangguk. "Terima kasih." Ia berdiri, lalu pergi. Aku menatapnya sampai keluar dari warung. Dan kali ini, aku tidak merasa seberat sebelumnya. Malam itu aku duduk bersama Mak Uni lagi. "Dia datang?" tanya Mak Uni. "Iya." "Gimana?" Aku berpikir sebentar. "Aneh." Mak Uni sedikit tersenyum. "Memang." Aku ikut tersenyum sedikit, tapi tidak seburuk yang aku kira. Mak Uni mengangguk. "Itu sudah cukup." Aku menatapnya. "Mak, kalau aku dekat sama dia, Mak tidak apa-apa." Mak Uni tidak langsung menjawab. Lalu ia berkata, "Mak tidak bisa gantiin dia." Aku diam, tapi Mak juga tidak akan pergi. Kalimat itu menenangkan, dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku tidak harus memilih. Mungkin aku bisa menerima keduanya, meski perlahan, meski canggung. Karena tidak semua hubungan harus langsung sempurna. Dan mungkin yang penting bukan bagaimana semuanya dimulai, tapi bagaimana semuanya dijalani. Dan aku baru saja memulai sesuatu yang baru, dengan masa lalu yang akhirnya mulai mendekat kembali. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan dengan cara yang aneh. Tidak benar-benar berubah,
tapi juga tidak sama lagi. Wanita itu, ibuku, mulai datang lebih sering ke warung. Tidak setiap hari, tidak juga terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat kehadirannya terasa. Awalnya aku masih canggung. Setiap kali ia datang, aku tidak tahu harus bersikap seperti apa. Kadang aku terlalu dingin, kadang aku mencoba biasa saja, kadang aku hanya menghindar. Tapi ia tidak pernah memaksa. Ia selalu duduk di tempat yang sama, memesan makanan, sesekali mengajakku bicara. Dan kalau aku tidak banyak merespons, ia tidak marah. Mungkin itu caranya memperbaiki semuanya. Pelan-pelan, tanpa tekanan, dan tanpa aku sadari, aku mulai terbiasa. Aku mulai tidak kaget lagi saat melihatnya, mulai tidak canggung setiap kali duduk berhadapan. Mulai bisa menjawab pertanyaannya tanpa berpikir terlalu lama. Tapi tetap saja, ada jarak. Jarak yang tidak bisa hilang begitu saja. Suatu sore, saat warung sedang tidak terlalu ramai, ia datang seperti biasa. Aku sedang membersihkan meja. Ia duduk, menungguku. "Kamu sibuk?" tanyanya. "Enggak juga," jawabku. Aku duduk di depannya. Beberapa detik kami hanya diam. Lalu ia berkata pelan, "Aku mau bicara sesuatu." Nada suaranya berbeda, lebih serius. Aku langsung merasa ada sesuatu. "Apa?" Ia menarik nafas dalam. "Aku mau kamu ikut sama aku." Kalimat itu datang begitu saja, tanpa peringatan. Aku menatapnya, tidak langsung mengerti. "Maksudnya?" "Kamu tinggal sama aku," katanya. "Aku sudah siap sekarang." Dunia seperti berhenti lagi. Aku tidak tahu harus merasa apa. Selama ini, aku hanya berpikir tentang mengenalnya, tentang memperbaiki hubungan, tapi tidak pernah sampai ke ini. "Kenapa?" tanyaku. Ia menatapku. "Karena kamu anakku." Jawaban itu sederhana, tapi tidak cukup. "Aku bisa kasih kamu hidup yang lebih baik," lanjutnya. "Kamu tidak perlu capek kerja setiap hari, kamu bisa fokus sekolah, kamu bisa punya kehidupan yang lebih layak." Aku diam. Kata-katanya masuk akal. Aku memang lelah, aku memang bekerja setiap hari, aku memang hidup sederhana. Tapi aku sudah punya hidup, kataku pelan. Ia terlihat sedikit kaget. "Iya, tapi kamu bisa punya yang lebih baik." Aku menggeleng. "Menurut siapa?" Ia terdiam. "Menurut siapa hidupku kurang? Menurut siapa aku tidak cukup bahagia?" Aku menatapnya. "Kamu tahu aku seperti apa selama ini?" Ia tidak menjawab. "Kamu tahu aku sekolah di mana? Nilai aku gimana? Aku makan apa setiap hari? Aku sakit kapan?" Suaraku mulai naik. "Kamu tahu itu semua?" Ia menunduk. "Tidak." Aku menarik. "Mauni tahu." Kalimat itu keluar dengan tegas. Dia yang ada waktu aku sakit. Dia yang bangunin aku pagi. Dia yang ngajarin aku kerja. Dia yang ada. Air mataku mulai terasa, tapi aku menahannya. "Kamu baru datang sekarang." Ia menangis. "Aku tahu, aku salah." "Bukan cuma salah," kataku. "Kamu tidak ada." Suasana menjadi berat. Beberapa pelanggan mulai melirik, tapi aku tidak peduli. "Aku cuma mau memperbaiki," katanya. "Apa yang mau diperbaiki? Masa kecil aku sudah lewat." Ia tidak bisa menjawab, karena memang tidak ada yang bisa dikembalikan. Aku berdiri, ia juga berdiri. "Aku tidak bisa ninggalin Mauni," kataku. Suaraku lebih tenang sekarang, tapi lebih pasti. Dia keluarga aku. Wanita itu menatapku dengan mata penuh harap dan patah. "Aku juga keluarga kamu." Aku diam. Aku tidak menyangkal, tapi aku juga tidak bisa menerima sepenuhnya. "Kamu bagian dari hidup aku," kataku akhirnya, "tapi bukan semuanya." Ia menangis lebih keras. "Aku cuma ingin kamu punya pilihan." Aku mengangguk, dan aku sudah pilih. Kalimat itu keluar tanpa ragu. Aku tetap di sini. Hening, tidak ada suara, hanya nafas yang terasa berat. Wanita itu menutup mulutnya, mencoba menahan tangis. Aku tidak mendekat, tidak juga menjauh.
Aku hanya berdiri. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar memilih. Bukan karena terpaksa, bukan karena keadaan, tapi karena aku mau. Aku tidak benci kamu, kataku pelan. Ia menatapku, tapi aku juga tidak bisa langsung jadi seperti dulu. Ia mengangguk. Aku mengerti. Aku butuh waktu. Iya, aku tidak janji apa-apa. Tidak apa-apa. Ia terlihat hancur, tapi ia tidak memaksa. Dan itu membuatku sedikit menghargainya. Ia akhirnya pergi, seperti biasa, pelan dengan langkah berat. Aku berdiri lama di tempat itu. Jantungku masih berdebar, pikiranku masih penuh. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak menyesal. Malam itu setelah warung tutup, aku duduk bersama Mak Uni. Ia tidak langsung bertanya. Aku yang mulai bicara. Dia mau aku ikut sama dia. Mak Uni diam. Terus? Tanyanya. Aku nolak. Mak Uni menatapku. Lama. Kamu yakin? Aku mengangguk. Iya. Ia tidak langsung bicara. Lalu ia berkata pelan. Kalau suatu hari kamu berubah pikiran, aku memotong. Aku tidak akan pergi. Mak Uni tersenyum tipis. Jangan bilang tidak akan, katanya. Hidup itu panjang. Aku tersenyum sedikit. Tapi untuk sekarang, aku di sini. Mak Uni mengangguk. Itu sudah cukup. Aku menatap warung itu. Meja-meja, kursi-kursi, dapur, semua yang sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku mungkin tidak memilih bagaimana aku dilahirkan. Aku mungkin tidak memilih masa kecilku. Tapi sekarang, aku memilih jalanku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Waktu berjalan tanpa pernah benar-benar terasa. Hari demi hari, bulan demi bulan, semuanya berlalu begitu saja. Tanpa sadar, aku bukan lagi anak kecil yang berlari di antara meja-meja warung. Aku bukan lagi anak yang duduk diam di sudut, memperhatikan dunia tanpa mengerti apa-apa. Aku sudah tumbuh, dan hidup membawaku jauh dari titik awal itu. Warung nasi Padang itu masih berdiri, masih di tempat yang sama, masih dengan bau khas rendang yang selalu menguar sejak pagi, masih dengan suara piring beradu, pelanggan datang dan pergi, dan rutinitas yang tidak pernah benar-benar berubah. Tapi satu hal yang berbeda, aku. Sekarang aku bukan lagi sekadar anak yang membantu, aku sudah menjadi bagian penting dari warung itu. Aku yang mengatur stok bahan, aku yang membantu memasak, aku yang melayani pelanggan, aku yang mulai mengambil tanggung jawab. Mak Uni sudah tidak sekuat dulu. Usianya bertambah, tenaganya tidak lagi sama. Ia masih bekerja tentu saja, masih keras kepala seperti biasa, masih tidak mau diam. Tapi aku bisa melihatnya. Cara ia berjalan yang sedikit lebih pelan, cara ia duduk lebih sering, cara ia menarik nafas lebih dalam setelah bekerja. Dan tanpa perlu ia minta, aku mengambil alih lebih banyak. Mak, duduk saja, kataku suatu hari. Belum capek, jawabnya singkat. Aku tersenyum. Mak capek, cuma mak gak mau ngaku. Ia menatapku, lalu tersenyum tipis. Sekarang kamu yang banyak ngomong. Aku tertawa kecil. Belajar dari mak. Hari-hari seperti itu terasa sederhana, tapi hangat. Aku tidak lagi mempertanyakan hidupku. Tidak lagi bertanya kenapa aku ditinggalkan. Tidak lagi mencari jawaban yang dulu terasa begitu penting. Karena sekarang, aku sudah punya jawaban sendiri. Ibuku masih datang sesekali. Tidak sesering dulu, tidak juga terlalu jarang. Hubungan kami perlahan berubah. Tidak langsung dekat, tidak juga sepenuhnya jauh. Kami bicara, kadang tentang hal-hal kecil, kadang tentang masa lalu, kadang hanya duduk tanpa banyak kata. Aku tidak lagi marah seperti dulu. Tapi aku juga tidak berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku belajar menerima, tanpa harus melupakan. Suatu hari, ia datang saat warung sedang sepi. Aku sedang duduk di dekat kasir. Kamu sudah beda, katanya. Aku mengangkat alis. Beda gimana? Mungkin karena hidupku tidak punya pilihan lain. Ia ikut tersenyum. Mak Uni beruntung punya kamu. Aku menatapnya. Dan aku beruntung punya Mak Uni. Kalimat itu keluar dengan ringan, tanpa beban. Ia mengangguk.
Dan untuk pertama kalinya, tidak ada rasa sakit di antara kami. Hanya penerimaan. Malam itu setelah warung tutup, aku duduk di depan, melihat jalanan yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan menyala. Angin malam terasa pelan. Mauni duduk di sampingku. "Kamu ingat dulu kamu sering lari-lari di sini?" katanya. Aku tertawa kecil. "Iya, sering jatuh juga. Sering nangis juga," tambahnya. Aku mengangguk. Dan Mak selalu bilang jatuh itu biasa. Mauni tersenyum. "Sekarang kamu sudah jarang jatuh." Aku menatap ke depan. "Masih, cuma sudah tahu cara bangunnya." Mauni tidak menjawab. Tapi aku tahu, ia mengerti. Aku melihat warung itu lagi. Tempat yang dulu hanya sekadar tempat tinggal. Tempat yang penuh pertanyaan. Tempat yang pernah membuatku bingung. Sekarang, tempat itu adalah segalanya. Tempat aku tumbuh, tempat aku belajar, tempat aku menemukan siapa diriku. Aku mungkin bukan anak yang lahir dari keluarga sempurna. Aku mungkin bukan anak yang punya masa kecil yang ideal, tapi aku punya sesuatu yang lebih penting. Aku punya seseorang yang memilih untuk tetap tinggal. Aku punya rumah, dan aku punya diri sendiri. "Aku dulu sering mikir," kataku pelan. Mauni menoleh. "Kalau hidup aku beda, mungkin aku bisa lebih bahagia." Mauni tidak langsung menjawab. Sekarang, aku tersenyum. Sekarang aku tahu, hidup aku sudah cukup. Mauni tersenyum kecil. "Bagus." Kami kembali diam. Tidak canggung, tidak kosong, hanya tenang. Aku menarik nafas dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa utuh. Aku bukan lagi anak yang ditinggalkan. Bukan lagi anak yang bingung dengan identitasnya. Aku adalah aku. Anak dari pilihan, anak dari keadaan, anak dari cinta yang mungkin tidak sempurna, tapi cukup. Dan dari warung kecil itu, aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun, bahwa keluarga bukan tentang siapa yang melahirkan, tapi tentang siapa yang tetap ada saat semua orang pergi, dan aku akhirnya menemukan tempatku.